Halo teman-teman Himaya FST, selamat datang kembali lagi nih di podcast video kita. Kali ini kedatangan dari Kaprodi Teknik Industri dan Kaprodi Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Budi Dharma. Supaya agak tegang nih, boleh Pak? Diminum dulu nih Pak botolnya. Ya. Boleh Pak, kalau haus boleh ya Pak diminum. Pak Beni boleh Pak Beni diminum. Bapak ingin snack Pak? Boleh diminum. Jangan tegang-tegang ya Pak ya. Sembari mungkin berlanjut kali ya pertanyaan kita dari Pak Beni sekarang dan Pak Abidin sekarang menjabat sebagai Kaprodi Teknik Industri dan Sistem Informasi sendiri, prospek kerja apa yang udah dilaksanakan dan kedepannya gitu ingin diraih gitu? Ya, kalau bicara prospek atau bicara mengenai peluang akan jadi apa begitu ya alumni teknik industri, maka tentu prospek yang paling utama yang diharapkan bisa diraih oleh mahasiswa alumni mahasiswa teknik industri adalah menjadi seorang quality engineer, ya, menjadi seorang ahli rekayasa kualitas yang diperlukan di semua sektor industri apapun dalam pengertian luas ya, industri manufaktur, industri jasa, industri pendidikan, bahkan industri rumah sakit, semua memerlukan yang namanya pengendalian kualitas. Betul. Tidak ada produk, tidak ada harga, tidak ada kalau tidak ada kualitas. Betul ya. Betul. Maka itulah yang pertama. Jadi kita mengharapkan nanti alumni teknik industri UBD menjadi seorang quality engineer. Namun karena teknik industri itu kan luas, karena keluasan ilmu teknik industri, maka selain itu pula ya, mahasiswa atau alumni teknik industri UBD juga memiliki kans yang lain, peluang yang lain yang bisa diarahi, misalkan menjadi seorang production engineer, ya, industrial analyst, bisa juga dia menjadi seorang PPIC engineer, misalkan, ya, bahkan konsultan, ya, konsultan industri, gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat struktur kurikulumnya, sangat dimungkinkan juga dia menjadi seorang teknopreneur. Berarti bukan hanya pengendalian kualitas saja menjadi spesialis dia, tapi bisa ke menuju yang lainnya. Ya, spesialis utamanya memang quality engineer ya. Tapi kan kita tahu di kurikulum teknik industri itu kan sangat luas. Betul. Semua serba ada di teknik industri loh. Mencari apa semua ada di teknik industri. Ngomongin apa teknik ada, ngomongin sosial ada, ngomongin manajemen ada, ngomongin komputer ada. Semua ada di teknik industri. Dengan keluasan teknik industri lah maka kemudian mahasiswa memiliki peluang, sekaligus alumni memiliki peluang untuk bisa berkiprah di luar yang tadi quality engineer yang diharapkan oleh visi misinya Prodi. Berarti tanpa tersadar Pak Bin ini udah ngejabarin lah ya keunggulan dari Prodi Teknik Industri di Universitas Budi Dharma ini sendiri ya. Betul. Masih ada lagi yang lain. Oh, Pak, boleh. Belum semua ya. Belum semua, tapi udah lumayan loh ya. Oke. Kalau gitu Pak Beni sendiri gimana nih? Kalau misalnya untuk di Prodi Sistem Informasi sendiri, kita lulusannya itu diarahkan ke ada sistem analis, kemudian ada web developer, ada juga auditor sistem informasi, kemudian ada seperti technopreneur yang dikatakan oleh Pak Bidin. Nah, untuk mencapai 4 ini, kurikulum yang disusun di Prodi Sistem Informasi kita cabangkan menjadi 2 penjurusan, yaitu ada Enterprise System dan juga ada e-business atau disebut Electronic Business. Nah, untuk mencapai 2 penjurusan tersebut dan untuk mencapai prospek dari para alumni, kami menyusun kurikulum ya, berserta dengan dari tim dosen, kita libatkan pakar, kita undang namanya user atau pengguna lulusan, kita juga minta mahasiswa dan juga alumni ikut berpartisipasi dalam merancang kurikulum yang sekarang ini berjalan. Jadi terlibat oleh 4, ada user, ada pakar, kemudian ada alumni dan juga mahasiswa. Nah, setelah kurikulum itu kami rancang, kami lakukan tinjauan dan juga evaluasi. Dan kita juga sebelum merancang ini kita ada survei dulu, terutama di perusahaan-perusahaan dari Tangerang. Kira-kira perusahaan-perusahaan sekitar Tangerang ini butuh lulusan yang seperti apa sih kalau untuk sistem informasi. Nah, jadi lulusan-lulusan yang diminta dan banyak kualifikasinya adalah yang tadi saya sebutkan 4 tadi. Jadi kami juga berharap dengan adanya kurikulum yang sekarang disusun,
ataupun nanti akan menjadi kampus merdeka, kita mengharapkan kurikulum ini dapat menunjang para alumni dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di UPD, sehingga mereka dapat mencapai posisi-posisi tersebut. Oh, berarti Kaprodi Sistem Informasi ini ngelihat keadaan dan sikon di sekitar kampus dulu ya, habis itu ngerekap dan ngebuat sarjana yang bisa sesuai dengan sekitarnya ya. Bagus banget. Kalau misalkan dibilang nih, kalau misalkan teknik industri dan sistem informasi itu kalau misalkan di lapangan itu kan pasti ada timbal balik ya, apalagi perusahaan dengan sistem itu pasti gak jauh banget, bahkan melekat. Kalau dari menurut sudut pandang Pak Abidin ini gimana nih? Iya, sebenarnya teknik industri sama sistem informasi ini saudaraan. Oh, kakak adik ya? Iya. Oh, kakak adik. Maka kita bisa satu ruangan. Kita akur di ruangan karena memang kita saudaraan. Oke. Bagaimana dari saudaraan? Kita bicara sama-sama bicara sistem. Betul. Ya, informasi bicara sistem juga. Ya, bedanya mungkin Pak Benny lebih pada informasi begitu. Ya. Nah kita ini di teknik industri kan bicara juga sistem. Betul. Yang nanti kita akan olah informasi itu menjadi kebijakan untuk pengembangan atau implementasinya di lantai produksi. Jadi kita saling terkait, saling mengisi. Bahkan beberapa mata kuliah kita relatif ada kesamaan gitu ya Pak Benny. Sehingga melalui Pak Benny sudah menyentuh masalah kampus merdeka, ya kan, merdeka belajar. Sebenarnya ke depan gitu ya, kita nih teknik industri bisa saja mengambil di SI juga mengambil teknik industri. Sangat memungkinkan karena kita bersaudara. Saudara kita. Mantap. Kalau dari Pak Benny sendiri gimana? Ya, Sama. jadi sebenarnya kalau di sekarang industri teknik industri 4.0 ya. Jadi 4.0 ya. Iya, pasti kan banyak menggunakan digital lah ya. Jadi komputer itu pasti dipakai, nggak mungkin nggak dipakai kan. Jadi segala sesuatu sekarang pasti ingin membuat lebih efektif dan juga efisien. Pasti semua membutuhkan sistem. Nah, jadi sebisa mungkin mahasiswa yang berkuliah di kampus Budi Dharma ini kita arahkan, kita bimbing sehingga nanti ketika mereka lulus mereka siap untuk di lapangan. Oke, mungkin sekian dari saya dan terima kasih Pak Abidin dan Pak Benny yang udah datang dan menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Terima juga. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai jumpa semua. lagi ya.